Awal kisah terlihat seorang pejuang terbaring di tanah, tak lagi bernafas. Sementara di ujung kisah, semua berakhir dalam kehancuran. Di tangannya tergenggam sebuah kristal merah, dan benda itu seketika lenyap dari genggaman Eng. Wajah Eng dipenuhi luka, dan dengan suara lemah ia mengakui bahwa meski ia disebut sebagai pejuang terkuat, dirinya akan segera gugur, sehingga ia merasa tidak layak menyandang gelar itu. Tubuh-tubuh prajurit berserakan di sekitar para monster, dan hanya kini ia menyadari bahwa dirinya telah mengalahkan semua iblis peringkat ketujuh. Dengan jemari yang mengais tanah, ia bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia melakukan semua itu. Eng bangkit dengan tubuh yang nyaris tak berdaya, tak memahami mengapa di dalam monumen Raja kuno juga terdapat iblis peringkat ke-8. Sesosok monster melangkah di atas tubuh manusia yang tidak bergerak, memperlihatkan betapa umat manusia bahkan tidak menyadari kedahsyatan sejati para iblis. Eng membuka mulutnya, menahan perih yang mendesak, dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengkhianati gelar pejuang terkuat. Tatapan iblis yang terluka itu begitu tajam, penuh amarah, seakan merencanakan sesuatu. Iblis itu terbang menerjang, dan Eng melihat cakar-cakar besar hendak mencabiknya. Balas dendam karena begitu banyak yang telah ia tumbangkan. Ketika monster itu mengulurkan cakarnya, mata sang pejuang terpejam. Dalam pikirannya, kegelapan ini adalah akhir dari segalanya. Namun sebuah cahaya kecil muncul, semakin besar, hingga menyilaukan pandangannya. Kakinya menapak di lantai besi. Sebuah perintah keras terdengar, barisan prajurit diperintahkan untuk berbaris. Eng membuka matanya dengan rasa takut, menahan napas. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menoleh, kebingungan, bertanya dalam hati di mana dirinya berada, dan mengapa ia tidak benar-benar gugur. Menatap telapak tangannya dengan ragu, ia bergumam bahwa semua ini terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Sebuah sosok kecil menyerupai dirinya melintas dalam pikirannya. Dengan wajah yang tertutup tangannya sendiri, ia berteriak. Merasa asing dengan bentuk wajah barunya dan tubuh kuat yang telah hilang. Putus asa, Eng berteriak menanyakan siapa dirinya. Lalu dengan suara yang lebih keras, ia berteriak ke seluruh ruangan, menuntut jawaban di mana ia berada. Jeritan itu menggema, menembus seluruh bangunan. Siang hari di kota Helwas. Seorang komandan berdiri tegak di hadapan para prajurit, menatap mereka dengan wibawa. Kapten Jay dengan suara lantang bertanya apakah mereka memahami arti ujian perang. Apakah mereka benar-benar tahu apa artinya menjadi seorang pejuang. Ia menegaskan bahwa seorang pejuang adalah perwujudan perlindungan sekaligus harapan. Asap mengepul dari puing-puing kota, mengingatkan akan hari kelam saat 6 raja kuno raksasa jatuh dari langit pada tahun 3069. Sejak hari itu, dunia mereka memasuki masa kehancuran. Berbagai monster menyerang manusia, dan dari monumen itu lahirlah makhluk yang disebut iblis, yang tanpa belas kasih menghancurkan siapapun yang mereka temui. Namun manusia tidak menyerah. Meski hampir punah dalam pertempuran sengit, mereka menemukan cara untuk melawan. Ia menggunakan inti monster dan para ilmuwan menanam sebuah rubi pada teknologi canggih, melahirkan teknik yang disebut persilangan. Sosok samar seorang pria berdiri dengan inti bercahaya di dadanya, sebuah inti yang diambil dari tubuh iblis. Teknik ini memungkinkan manusia menjalani persilangan, memperoleh kekuatan yang sebanding dengan iblis, meski hanya sementara. Sebuah bayangan Eng yang bernama Eng tampak membelakangi, dikenang sebagai pejuang terbesar dan terkuat 60 tahun silam. Bersama pasukan yang ia pimpin, ia memimpin serangan melawan gelombang iblis terkuat, disanjung layaknya seorang raja yang menginspirasi semua orang. Pertempuran itu berlangsung berminggu-minggu hingga langit sendiri menjadi gelap. Tak terhitung banyaknya monster yang tumbang, hingga akhirnya serangan mereka berhasil dipukul mundur. Hanya iblis lemah yang tersisa, dan sejak saat itu dimulailah 60 tahun masa tenang. Eng membuka matanya dengan terkejut, sulit mempercayai kenyataan bahwa ia telah berpindah ke masa depan 60 tahun kemudian. Seorang pria dengan nada getir menyebut bahwa mereka telah kehilangan banyak pejuang hebat untuk selamanya. Eng berdiri di atas tumpukan jasad monster, mengingat hari ketika manusia kehilangan sang pejuang terkuat saat menghadapi iblis peringkat ketujuh. Pertempuran besar itu menjadi saksi bahwa manusia rela melakukan semuanya demi menyongsong fajar baru, sehingga dikenal sebagai pertempuran fajar. Dalam benak Eng, bayangan pertarungan melawan iblis terus menghantui. Ia menyadari bahwa peringkat tertinggi para iblis bukanlah ketujuh, melainkan ke-8. Dan dengan itu ia mulai mengerti bahwa umat manusia hingga kini masih buta terhadap kekuatan sejati para iblis.
Sang kapten dengan suara keras menegaskan bahwa tanpa para pejuang terdahulu, mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan damai sekarang. Jay menekankan pada para prajurit bahwa inilah makna sejati menjadi seorang pejuang, melindungi manusia dan memberikan harapan. Ketika Jay bertanya apakah mereka mengerti, para prajurit berteriak serentak, menyatakan iya komandan. Namun satu orang berani berkata tidak, dan tatapan tajam pun segera diarahkan padanya. Aang bergumam lirih tentang peringkat dan iblis. Komandan melangkah melewati barisan, berhenti tepat di hadapannya, menatap dengan dingin. Ia berkata bahwa rupanya Aang belum memahami makna menjadi seorang pejuang. Jay kemudian menunduk, bertanya namanya. Aang kaku, lidahnya gemetar, berpikir apakah ia harus mengungkap bahwa dirinya adalah Aang, karena siapa yang akan percaya bahwa ia telah terlempar 60 tahun ke masa depan. Kapten memalingkan wajah, seolah tak habis pikir bahwa nama agung bisa dihina dengan begitu mudah. Aang terperanjat ketika mendengar sang komandan menyebutnya sebagai penyandang nama yang sama dengan pejuang agung masa lalu. Dengan tangan yang menepuk bahunya, komandan itu menyebutnya bodoh karena tidak mengenakan pakaian prajurit. Ia memperingatkan agar jangan sampai dirinya berani menodai nama sebesar itu. Jay tiba-tiba meninju wajah Aang, berteriak bahwa kelakuannya sungguh keterlaluan. Terhuyung oleh pukulan itu, Aang sadar bahwa ia terjebak di tubuh yang lemah, bahkan tidak bisa menahan pukulan level rendah ini. Dan orang lain menertawakannya, karena bahkan menghindar pun ia tak mampu. Hanya dianggap sebagai orang yang kebetulan memiliki nama yang sama. Ia terhempas ke arah seorang prajurit lain, sementara sang kapten berbalik pergi, mengatakan bahwa dalam ujian prajurit berikutnya, ia akan mengawasi Aang lebih ketat. Komandan kembali menegakkan suara, bertanya apakah semua mendengar ucapannya, dijawab dengan lantang oleh para prajurit. Ia lalu memerintahkan mereka berangkat menuju lokasi ujian. Jay meninggalkan ruangan dengan tegas, mengumumkan bahwa ujian fisik telah dimulai. Seorang pemuda duduk di samping Aang dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja, dan Aang menjawab bahwa ia masih hidup. Wajahnya tampak canggung ketika menyadari bahwa Aang benar-benar dipanggil. Lalu ia memperkenalkan diri sebagai Lan Senwell. Dari kegelapan, seorang gadis bersuara tajam mempertanyakan bagaimana beraninya dia menggunakan nama itu. Ia menoleh dan menyebutnya hanya seorang bocah yang ceroboh. Lalu bertanya, apakah ia juga memiliki nama yang sama dan apakah ia pikir bisa sekuat itu. Liu melemparkan rambutnya ke belakang dengan angkuh, menyebutnya naif. Dengan rahang terkatup menahan emosi, Aang menegaskan mengapa gadis itu begitu sombong dan apa pedulinya terhadap nama yang ia sandang. Lan hanya menggeleng, menatap gadis itu pergi sambil berkata bahwa mungkin dialah peserta paling menjanjikan di kelompok mereka. Gadis itu melangkah menuju pintu keluar, disebut sebagai sang putri yang tak pernah tertawa, sekaligus anggota dari klan seni bela diri paling ternama di Helios. Aang mengernyit, bertanya-tanya mengapa nama belakang gadis itu terdengar begitu familiar baginya. Lan lalu membantu Aang bangkit, dan ia pun berterima kasih. Tiba-tiba cahaya terang menyinari mereka, ketika itu seorang gadis muncul membawa kamera dan menyebut pemandangan itu sebagai perwujudan persahabatan laki-laki yang menggemaskan. Gadis itu dengan malu-malu meminta mereka mengabaikannya dan melanjutkan, membuat Aang memandanginya dengan dahi berkerut. Hidung Aang mulai mengeluarkan cairan, dan ia bertanya, siapa nama gadis itu? Lan menunjuk kamera dan bertanya apakah ia memotret mereka, dan ketika mendapat jawabannya, Aang menegur bahwa fokusnya salah. Gadis itu lalu memperkenalkan diri dengan senyum manis sebagai Yui. Dalam khayalnya, ia membayangkan Lan memeluk Aang, dan berkata bahwa dirinya terpesona oleh kehangatan persahabatan itu, menemukan daya tarik tersendiri di dalamnya. Yui tertawa kecil melihat kamera dan menambahkan bahwa hasil fotonya bagus, sementara Aang menyebutnya orang aneh. Para peserta berdiri menghadapi ujian fisik. Aang mengepalkan tangannya, berpikir bahwa meski tubuh ini lemah, dirinya tetaplah seorang pejuang terkuat. Ia yakin bahwa setelah melihat hasil ujian yang cemerlang, lawan-lawannya akan terdiam. Saat para peserta bersiap berlari, sang juri mengangkat tangan dan mengumumkan tes pertama, yaitu lari ketahanan. Suara tembakan tanda dimulai menggema dan komando pun dilepaskan. Aang melesat cepat ke depan, penuh keyakinan bahwa ia akan meraih peringkat pertama sekaligus mencetak rekor baru. Namun, saat mencapai garis akhir, juri justru menyebutnya sebagai pemegang rekor, tapi untuk hasil terburuk dalam sejarah, karena ia finish di posisi terakhir. Terhempas ke tanah dengan kelelahan, ia tidak percaya dirinya bisa paling terakhir, menyalahkan tubuh barunya yang terlalu lemah. Juri kemudian mengumumkan tes kedua untuk menguji kekuatan lengan, tetapi Aang kembali berada di posisi terakhir
dengan alasan pergelangan tangannya terkilir. Dalam tes lompat jauh yang ketiga, ia hanya mampu melompat separuh dari hasil Liu. Seorang gadis berambut pirang menyilangkan tangan dan menyebutnya lemah. Eng menunduk dengan ngeri ketika mendengar bahwa ia kini berada di peringkat terakhir secara keseluruhan, merasa ini adalah hasil terburuk dalam sejarah dan dirinya mungkin akan dikeluarkan. Lan duduk di sampingnya, menunjukkan rasa iba, sementara Yui kecewa, karena ini mungkin terakhir kalinya ia bisa memotret mereka. Guru olahraga menunjuk Eng dan bertanya pada Jay apakah Eng akan melanjutkan tes kedua, karena hasil buruk semacam itu bisa membuatnya langsung tersingkir. Dengan mata terpejam, sang kapten berkata bahwa meski hasilnya buruk, ia tetap berhak mengikuti tahap kedua, meski kemungkinan besar ini akan jadi yang terakhir. Jay berbalik dan memerintahkan ujian tahap 2 dimulai dan juri segera mematuhi. Dari menara, pengeras suara mengumumkan dimulainya tahap kedua. Eng menatap ke atas ketika mendengar bahwa tahap berikutnya adalah tes kecocokan dengan teknik penyilangan. Sebuah senyum tersungging di wajah Eng. Ia melangkah maju bersama yang lain menuju lokasi ujian, dalam hati yakin bahwa inilah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Eng, dalam tubuh seorang pejuang, mengingat masa 60 tahun silam ketika ia pernah mencapai tingkat sinkronisasi 96%. Api semangat menyala di matanya, dan ia meyakinkan diri bahwa meski tubuhnya lemah, sinkronisasi bergantung pada kemauan. Dengan wajah tegas, ia maju di antara para peserta, bertekad menunjukkan pada mereka bahwa tidak ada alasan untuk menertawakannya dan bahwa sinkronisasi seorang pejuang terkuat masih tertanam dalam dirinya. Para peserta berdiri di dalam ruangan. Eng menatap tangannya dengan bingung, bertanya-tanya, apakah ini alat penyilangan 60 tahun kemudian yang tampaknya lebih sederhana. Layar memperlihatkan hasil Liu dengan tingkat sinkronisasi 39% mengejutkan Eng. Tubuh gadis itu dipasangi tabung dan hasil itu dianggap terbaik tahun ini karena klan bela diri memang selalu memiliki standar berbeda. Keringat menetes dari wajah Liu yang kembali disebut sebagai putri yang tak pernah tersenyum. Eng menatap rendah pada orang-orang yang ingin merebut hatinya, menyebut mereka orang yang terbuai pesona semata. Kristal hijau menyala pada tubuh Liu. Dengan angkuh ia melemparkan rambutnya dan melangkah pergi. Derap kakinya menuruni tangga dan semua orang mengakui bahwa ia pantas disebut peserta terkuat tahun ini. Bagaimanapun juga, ia berasal dari klan bela diri dan telah berlatih keras sejak kecil. Gadis berambut pirang berjalan menuju pintu keluar, sementara yang lain sibuk membicarakan bakatnya, penampilannya, dan potensi besar yang ia miliki, meski sebagian hanya datang demi angka. Suara ketukan terdengar di ruang istirahat menyebut hasil itu sebagai tingkat keterampilan yang hampir mustahil dicapai. Uap hangat keluar dari mulut Liu, tubuhnya menahan pintu, sementara beberapa orang di belakangnya menyebut hasil itu mengesankan dan yakin salah satu dari mereka pasti berhasil menarik perhatiannya. Gadis itu melambaikan tangan ke wajahnya sendiri, menenangkan diri sambil berkata, meski ia tidak peduli dengan begitu banyak penggemar, tetap saja hal itu membuatnya sedikit bersemangat. Eng wajahnya dengan tangan, mengakui betapa ia kagum dengan sinkronisasi 39% yang berhasil dicapai Liu. Lan menatap Eng, menambahkan bahwa jika tubuhnya kuat, maka jiwanya pun demikian. Peserta itu menegaskan bahwa ia bisa merasakan kekuatan itu dalam tubuh mungil sang putri, dan bahkan Eng merasakan hal yang sama. Pria itu menoleh kepada Eng dan berkata bahwa entah mengapa ia sama sekali tidak merasa khawatir. Eng menjawab dengan tenang bahwa ia sudah terbiasa. Sang kadet bertanya bingung, dalam arti apa terbiasa. Namun seorang pria terlihat meringis menahan sakit, karena dalam ujian ini, banyak kadet yang baru pertama kali menghadapi teknik penyilangan sering kali merasakan perih yang menyiksa. Seorang prajurit terjatuh ke lantai dan pria di sampingnya menyebutkan hasilnya hanya 12%. Sebab pada percobaan pertama tubuh memang sangat tegang dan harus mampu menahan kekuatan yang terpancar dari inti iblis. Seorang gadis berteriak menyerah karena tidak semua orang bisa bertahan menghadapi rasa sakit seperti itu. Lan berdiri dengan kabel-kabel yang terhubung padanya dan diberitahu bahwa ia lolos dengan hasil 24%. Sementara batas minimal sinkronisasi yang dibutuhkan hanyalah 10%. Yui menggenggam benda itu dan mendapati hasil yang cukup mengejutkan. Dari belakang, terdengar suara yang menyebutkan bahwa gadis itu memperoleh 30% dan dinyatakan lolos. Jay berdiri dengan antusias dan berkata bahwa kali ini di antara para kadet ada yang sangat menjanjikan. Profesor perempuan itu mengangguk membenarkan ucapannya, menambahkan bahwa Yui berhasil,
Dan kini sudah ada 6 kadet dengan tingkat sinkronisasi di atas 30%, jauh lebih baik dibanding rangsi di kota lainnya. Menatap ke arah komandan, sang profesor berkata bahwa para kadet mereka cukup hebat. Kapten hanya mengerutkan dahi, termenung. Dari atas mereka memandang para kadet, dan Jay menambahkan bahwa tentu saja ada juga beberapa yang kurang baik. Eng berjalan menuju tangga, menepuk bahunya sendiri seakan ingin menunjukkan ototnya. Saat Eng menaiki tangga, para kadet lain menertawakannya, mengatakan bahwa dengan kondisi fisiknya, ia akan muntah hebat. Karena di semua tes sebelumnya, ia selalu berada di peringkat terakhir. Namun Eng berdiri tanpa menghiraukan tawa mereka. Dengan sorot mata tajam, ia berkata bahwa mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ia menyeringai dengan tatapan penuh tantangan dan menegaskan agar mereka bersiap karena kini giliran dirinya. Seorang pria pekerja memeriksa perangkat dan kemudian Eng memilih sebuah inti berwarna merah. Sang pekerja merentangkan tangan ke arah inti itu, menjelaskan bahwa inti yang diperoleh di medan pertempuran terbagi menjadi 6 jenis. Warna berbeda melambangkan kekuatan yang berbeda pula. Inti yang paling berharga adalah ungu, yang memberi kemampuan mengendalikan ilusi, serta hitam yang mampu menguasai waktu dan ruang, jenis yang paling langka. Eng berdiri di area khusus, bersiap menerima inti pilihan. Ia menempatkan batu itu ke dalam rongga di dadanya, dan proses sinkronisasi pun dimulai. Ia menunduk, bergumam dalam hati bahwa yang terpenting adalah kekuatan tekad. Batu itu menyatu dalam sarangnya, dan tubuhnya dipenuhi urat-urat tegang. Seorang ilmuwan berkata bahwa inti iblis ini akan menentukan seberapa besar tekanan yang mampu ia tahan, sekaligus seberapa jauh ia dapat menundukkannya. Dada Eng terasa terbakar, dan penyatuan mulai berlangsung. Seorang pria berseragam putih menggenggam selang dan bertanya apakah ia siap, mendapat jawaban tegas bahwa ia siap. Sementara itu, para kadet duduk di ruang istirahat, memandang keluar jendela yang bercahaya merah. Seorang gadis berambut putih menatap keluar kaca, merasakan daya ingat yang sangat kuat. Mereka semua menyaksikan Eng menggunakan inti itu, tidak memahami dari mana energi sebesar itu berasal. Eng mengerutkan kening, meyakinkan dirinya bahwa semua orang harus memandang padanya, karena ia akan menunjukkan tingkat sinkronisasi seorang prajurit terkuat. Proses itu terus diamati dengan penuh kekaguman. Para pekerja mulai cemas, salah satunya bertanya, apakah sinkronisasi masih berlanjut? Heran karena ia sudah mencapai 40% terlalu cepat. Eng hanya tersenyum, mengingat bahwa dulu ia pernah mencapai 96%. Tatapannya terarah ke depan, selang yang menancap di dadanya memancarkan cahaya terang. Ia menunduk, tubuhnya mulai menghasilkan lebih banyak energi. Kabel-kabel yang terhubung berguncang, dipenuhi arus yang berputar. Energi mulai menyelimuti tubuhnya, angka persentase terus meningkat, dan semua orang di ruangan itu mulai gelisah. Seorang pemuda berambut pirang menempelkan tangannya ke dinding, wajahnya pucat, tak percaya pada apa yang ia saksikan. Ia mengira pasti ada kesalahan, sebab sinkronisasi setinggi itu mustahil. Namun gadis di belakangnya berteriak panik, karena levelnya terus naik, hingga mencapai 80%. Salah satu kadet di kerumunan hanya bisa menggeleng, tak mengerti trik apa yang sedang dilakukan. Eng membuka tangannya lebar-lebar, membayangkan dirinya dihormati bagai seorang raja, meyakini bahwa ia adalah prajurit terkuat. Ia berandai jika saja bukan karena inti yang buruk dan tubuh yang lemah, maka semua orang pasti sudah bersujud di hadapannya. Tatapannya membeku, tubuhnya mulai terjatuh, sementara energi merayap menguasainya. Ia tersenyum miring, bingung kemana perginya seluruh energi itu. Mesin di sampingnya memercikan loncatan listrik, lalu dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Eng kini berlutut, berkata bahwa tubuh ini tak sanggup menahan beban sebesar itu. Sang ilmuwan terkejut, menduga ada kegagalan pada peralatan. Seorang petugas dengan tablet segera mengumumkan bahwa tingkat sinkronisasi telah turun drastis menjadi 10%. Kapten berdiri di samping profesor perempuan, mendengar penjelasan bahwa mereka mendapati inti yang rusak, mungkin cacat, sehingga hasilnya menjadi salah. Pemuda pirang itu menghela napas panjang, tanpa berkata banyak, hanya menoleh dan bertanya apakah hasil akhirnya memang 10%. Sang profesor menjawab benar adanya, namun tetap berarti ia lulus tes. Dua pekerja segera mengelilingi tubuh Eng yang pingsan, orang-orang memperhatikan bagaimana mereka berusaha menolongnya, sambil berbisik tidak percaya bahwa hasil akhirnya benar-benar hanya 10%. Seorang pemuda duduk di samping Eng menanyakan keadaannya. Liu melihat melalui kaca, terdiam sesaat, lalu menutup mata sambil membuat tanda salib.
Ia berteriak lantang berpikir kalau Eng pria yang kuat di kota ini dan menjelaskan semua orang tak perlu khawatir, karena ia yakin sudah menemukan seseorang yang lebih hebat darinya. Eng diangkat dalam pelukan, pikirannya berputar, tak percaya bahwa kini ia harus menghadapi ucapan mereka lagi. Namun dalam hati ia bersyukur, karena bagaimanapun juga ia telah berhasil melewati ujian. Para kadet duduk di ruang istirahat, berusaha memahami apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Ia masih mengingat saat tenaganya seakan tersedot habis dalam sekejap. Namun, dengan senyum tipis, ia meyakinkan dirinya bahwa kekuatannya bisa kembali hingga 80% hanya dengan tekad. Dan bahkan inti yang paling rusak sekalipun tidak akan benar-benar hancur. Pandangannya terarah pada pintu yang perlahan terbuka. Seorang pria melangkah masuk, memerintahkan semua yang hadir untuk berdiri siaga. Sang kapten berdiri di ambang pintu bersama asistennya. Dengan tangan terlipat di belakang, ia menyampaikan selamat kepada mereka yang berhasil melewati ujian terakhir. Namun kemudian wajahnya mengeras, menyatakan bahwa ujian penentuan berikutnya akan berlangsung secara nyata. Seorang pemuda berdiri di hadapan makhluk yang dipanggil, dan pria berambut pirang menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka akan berhadapan langsung dengan sosok yang disebut iblis. Suasana riuh penuh semangat, namun di balik itu terselip harapan agar semuanya mampu selamat melewati ujian ini. Sang pemimpin pasukan memberi aba-aba agar mereka berbaris dan bergerak. Kapten yang berdiri di sana tampak murung, mengaku merasa tidak enak. Seorang pria berjanggut hanya terdiam, menatap sosok yang menjadi korban. Ia melihat sesuatu berwarna merah di dekat bangku, lalu mengambilnya. Dalam genggamannya tampak sebuah batu merah, dan ia menyimpannya tanpa sepatah kata, namun penuh makna. Pria berambut pirang berbalik kepada Eng, mengatakan bahwa semakin lama ia semakin penasaran dengan apa yang bisa ditunjukkan pemuda itu. Eng langsung melangkah ke depan. Kapten menatapnya dengan penuh harap, menunggu tahap berikutnya dari misi berburu di kabut luar tembok. Di atas kerumunan, seekor burung terbang melewati pintu yang diperintahkan untuk dibuka. Sebuah bulu jatuh ke lantai, dan cahaya terang keluar dari balik pintu itu. Semua mata terpaku menunggu. Eng mendongak menatap matahari. Sementara seorang pria di sampingnya berujar bahwa ini adalah pertama kalinya ia keluar dari balik dinding kota. 60 tahun telah berlalu sejak semua orang terpaksa hidup dalam kota-kota tertutup. Cahaya menerpa wajah-wajah mereka, dan pengawas ujian menegaskan bahwa di luar dinding hanya ada kesunyian. Mereka boleh melangkah keluar, namun diwanti-wanti untuk selalu memeriksa peralatan, agar setidaknya mereka memahami apa yang sebenarnya menimpa para peserta sebelumnya. Eng meraba inti barunya, berpikir bahwa masalah bukanlah pada inti itu sendiri. Saat energinya lenyap, ia merasakan seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak. Ia melangkah maju, dan ketika ia menginjak tanah, tubuhnya menegang dan membeku. Dari telapak kakinya, gelombang energi merambat, menjalar ke seluruh wilayah di sekitarnya. Getaran itu mencapai para makhluk buas, memaksa mereka bergerak menjauh. Gelombang itu menembus hingga ke dalam gua. Di sana, di antara tulang belulang dan tengkorak, sesosok makhluk duduk dengan waspada. Ia membuka mulut lebar-lebar, merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Eng tampak ketakutan, merasa seakan baru saja melihat iblis. Sesaat ia bahkan merasa ada sesuatu dalam dirinya yang merespons balik. Ia menunduk, lalu terdengar suara bertanya apakah ia akan ikut. Gadis berambut putih berdiri di belakangnya. Pemuda itu menggaruk kepalanya, meminta maaf karena melamun. Lan berdiri di sampingnya, menanyakan apa yang terjadi dengannya. Sang pemimpin memanggil kelompok, menunjuk 4 orang termasuk Eng untuk bergerak dari belakang secara berkelompok. Ia berdiri di hadapan kerumunan, memastikan semua siap. Gadis berambut merah muda menoleh pada Eng, bertanya apakah itu strategi tim. Jawabannya singkat, bukan. Gadis berambut putih melangkah ke depan dengan dingin, memperingatkan agar mereka tidak menghalanginya. Liu menatap lurus ke depan, diliputi rasa takut bahwa tak seorang pun mau bekerja sama dengannya. Seorang rekan menepuk pundak Eng, mengingatkan bahwa ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Yui mengangkat kamera, mengambil gambar, seraya berdoa agar mereka berhasil. Di tengah gurun tandus, menjulang sebuah obelisk dari batu tunggal yang memiliki daya untuk mengusir kabut. Pemimpin berdiri di depan tim, menjelaskan tentang ujian ketiga. Ia berharap semua telah memahami tujuannya, karena kali ini adalah perburuan buta. Ia memerintahkan agar semua dibagi ke dalam kelompok, masing-masing diberi belati serta perangkat kecil yang terbuat dari batu yang sama dengan obelisk. Dalam genggamannya, ia menunjukkan sebuah batu berisi inti berwarna hitam, lalu menjelaskan bahwa
Misi mereka sederhana, memasuki area yang tertutup kabut, menuju titik yang ditentukan, dan menanamkan perangkat itu untuk melenyapkan kabut. Di dekat lokasi sudah ada tanda pertempuran, dan setelah itu, perburuan terhadap iblis tingkat rendah akan dimulai. Setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuan individu, sekaligus kerja sama tim. Bagi para pemula, berburu tanpa melihat adalah mimpi buruk yang harus dihadapi di dunia yang kini diselimuti kabut. Mereka berlari menuju titik tujuan. Sementara, bahaya tak dikenal menanti di dalam kabut. Untuk menjadi seorang pejuang sejati, dibutuhkan lebih dari sekadar latihan fisik atau pengalaman. Sang pria berambut gelap menggenggam labu di tangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana mereka akan bereaksi menghadapi ancaman nyata. Namun hanya dengan kerjasama, mereka bisa menaklukkan rasa takut itu. Makhluk-makhluk mulai mengepung, mulut-mulut iblis menganga. Para peserta harus menghadapi mereka, melawan siapapun yang berdiri di hadapan. Dan ketika akhirnya mereka berhasil menaklukkan satu makhluk, saat itulah mereka diakui sebagai pejuang sejati. Ujian berlanjut. Para murid yang telah berhadapan dengan pintu ujian menunggu, sementara pemimpin memanggil kelompok baru. Seorang gadis menatap para peserta, menyadari jumlah mereka semakin banyak. Xiao berdiri tenang, menyatakan bahwa ia hanya mengejar tujuan pribadinya dan hanya tertarik pada Liu. Gadis berambut merah menatap ke depan, lalu berbalik pada orang di sampingnya, menanyakan pendapat mereka. Joel mengusap dagunya, menjawab bahwa gadis itu berasal dari keluarga bela diri, memiliki pelatihan yang baik, dan potensi yang besar. Jay menyilangkan tangan di depan dada, menyarankan agar mereka memperhatikan satu orang lagi. Eng merentangkan tangannya di hadapan para peserta, sementara pria berambut gelap itu hanya tersenyum tipis. Kapten Jay menunduk, mengingat kembali bagaimana ia menemukan kristal yang retak. Ia merasa sudah memeriksa intinya dengan teliti dan semuanya baik-baik saja, namun tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, seorang gadis mengetuk kepalanya ringan. Wanita bermata biru menatapnya, lalu bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Sang kapten menoleh pada gadis itu, lalu berkata bahwa ia tidak bisa memanggilnya sembarangan. Namun Joel tersenyum, menyahut bahwa hanya gadis itu yang bisa membuatnya merasa salah tingkah. Xiao mengalihkan pandangan dan mengingatkan bahwa semua tahu iblis terbagi dalam tingkatan. Dan seharusnya, di area uji, coba kali ini, hanya iblis tingkat rendah yang sudah dipersiapkan. Namun, lawan bicaranya menenangkan, memintanya untuk tidak khawatir. Kota itu berdiri di atas tanah tandus yang bersebelahan dengan hutan, dan sang kapten menegaskan bahwa demi keselamatan ujian hari ini, mereka sudah memastikan selama beberapa hari bahwa tidak ada iblis tingkat pertama yang mendekat ke wilayah tersebut. Joel menatap jauh ke depan, menyatakan bahwa meskipun iblis itu muncul, mereka akan melakukan segalanya demi melindungi para pejuang masa depan. Di kejauhan, pertempuran sudah berlangsung. Di bawah langit siang yang terang, terdengar teriakan seseorang yang mengumumkan bahwa ujian untuk kelompok sebelumnya telah selesai. Seorang master berdiri di hadapan para pejuang, mengumumkan bahwa arena sudah disiapkan dan kelompok berikutnya harus bersiap. Mereka membicarakan bahwa ini adalah kelompok Liu, dan Eng juga termasuk di dalamnya. Lan berdiri di samping Eng, Yui yang berambut pirang, sambil merenggangkan tinjunya. Eng berkata dengan lantang bahwa kini giliran mereka. Sebuah kapsul diserahkan pada seorang pejuang, namun tiba-tiba seseorang meraihnya dari tangan Eng. Ia menatap telapak tangannya yang kosong dengan heran. Liu segera berlari menjauh, berteriak agar mereka mengejarnya, menyindir bahwa mereka hanya bisa bengong. Ia mengatupkan giginya kesal, menyebut Liu sedikit suka pamer. Mereka semua langsung berlari cepat, berteriak agar semua tetap mengikutinya. Liu bersiap melompat, tubuhnya tidak lagi terlihat di tanah. Ia melayang di udara, berputar, lalu melesat menuju target dengan kapsul dan pisau di tangannya. Sang gadis menekan tombol merah dengan sekuat tenaga, menghantamnya dengan seluruh kekuatan. Kepalanya menunduk tajam ke bawah. Xiao tersenyum, berkomentar bahwa meskipun hanya memiliki inti kesehatan hijau, gerakannya tidak kalah lincah dibandingkan inti kelincahan biru. Bahkan menambahkan bahwa keturunan dari klan bela diri memang selalu mengejutkan. Para monster merah bergigi tajam menatap mereka dengan amarah. 3 mutan berlari menuju Liu yang menggenggam belati. Eng berteriak lantang pada Lan bahwa sudah waktunya mereka bergerak. Lan menjawab dengan singkat bahwa ia paham. Lan segera mengambil kuda-kuda, bersiap berlari cepat. Mereka serentak bergegas menuju Liu, yang kini menjadi sasaran serangan para monster. Lan mendarat tepat di depannya, menghantam tanah hingga retakan besar terbentuk. Dengan pisau di tangan, ia sudah siap menghadapi mutan merah.
Pukulan kerasnya membuat para musuh terpental ke berbagai arah. Jay menyeringai puas, mengatakan bahwa itu bagus, dan kini ia mulai terbiasa dengan inti kekuatannya. Pisau tempur berputar di tangannya dengan lincah. Aang mendongak, melihat monster-monster yang melayang turun dari langit, lalu berteriak pada Liu dan Yui agar menghabisi mereka satu persatu. Yui menjawab dengan senyum penuh keyakinan, sementara Liu juga mengangguk mantap. Mereka bersiap melompat, menghentakkan kaki ke tanah. Lan segera mengangkat penghalang energi, sementara Aang, Liu, dan Yui melesat dengan pisau mengarah ke para musuh. Sebuah jendela peringatan muncul, mengumumkan bahwa ronde pertama antara Yui dan para iblis telah dimulai. Dengan penuh percaya diri, ia meluncur ke arah mereka. Senyumnya tidak luntur ketika pisaunya menghantam keras, membuat monster itu terpelanting ke samping. Ia menghujani mutan itu dengan serangan, pisaunya berkali-kali mengiris tubuh monster. Dengan sigap ia berpijak di tubuh monster, lalu menendangnya kuat hingga monster itu terlempar jauh. Tubuhnya segera melayang ke tanah, menghantam keras. Lan melanjutkan serangannya, menghantam perut salah satu mutan dengan tinju, membuat tubuh musuh itu melayang deras, terguling di tanah, meninggalkan bekas panjang di permukaan bumi. Joel, yang menyaksikan dari atas, terkejut melihat kekompakan mereka. Ia berdiri di sisi Jay dan Xiao, lalu tersenyum miring, menyebut bahwa gadis itu bergerak semakin luas dengan inti kelincahannya. Namun, si pirang merasa kesal, bertanya apa sebenarnya yang sedang ia perhatikan. Jendela lain kembali muncul, mengumumkan ronde kedua antara Liu dan para monster. Sosok musuh terpantul di matanya. Ia melompat tinggi, mengangkat pisaunya, lalu menghujamkan serangan keras. Pedangnya menembus tubuh monster itu, cahaya hijau menyelimuti sekujur tubuh musuh. Teriakan penuh kesakitan terdengar, sementara Liu terus menyerang tanpa henti. Ia turun meluncur ke tanah, lalu menghela nafas dengan gaya anggun. Dengan tenang ia melangkah maju, meninggalkan ledakan hijau yang menggelegar di belakangnya. Ronde ketiga diumumkan, kini giliran Aang menghadapi monster. Dengan pisau di tangan, ia melesat cepat, menghujam tubuh lawan. Tatapannya mantap ke depan, dalam hati ia berpikir akan mengincar 3 titik paling lemah lebih dulu. Pisau itu menyayat leher musuh, teriakan kesakitan terdengar, lalu ia menusukkan senjata ke jantung, sebelum akhirnya mengiris bagian perut monster. Tubuhnya meluncur turun bersama sang monster yang roboh di depannya. Ia berguling di tanah, sementara tubuh musuhnya terseret di atas batu-batu. Aang menghantamkan pisaunya ke tanah, berpikir bahwa daya ledak tubuh lemah ini terlalu terbatas. Namun inilah saat yang tepat untuk menguji sejauh mana kemampuannya. Ia kembali mengambil kuda-kuda, bersiap berlari. Sorot merah menyala dari matanya, tubuhnya melesat sangat cepat. Monster merah itu mengangkat tinju raksasa, siap menghantam. Namun Aang dengan gesit menghindar, lalu melakukan serangan balik. Pisaunya kembali menembus tubuh lawan. Dalam hati ia merasa kecewa, tubuhnya masih bergerak terlalu lamban. Musuh mencoba menendangnya, namun ia berhasil mengelak. Dalam lompatan, ia meraih pisau lain. Lalu dengan penuh amarah, bersiap memberikan serangan berikutnya. Pisau itu kembali menembus tubuh monster. Meski pikirannya merasa gerakannya masih terlalu kaku, monster itu menggertakkan taring panjangnya, menahan rasa sakit, lalu mengayunkan tangan bercakar, berusaha membalas. Namun saat itu, pisau yang dilepaskan Aang meluncur deras, terbang menuju tubuh musuh. Mereka saling berusaha menyerang pada saat yang sama. Aang dengan penuh keyakinan menyerang, mengiris tubuh lawannya, sambil berpikir bahwa serangan itu masih kurang memiliki daya ledak. Aang terpental dan tergelincir di tanah, sementara monster besar itu roboh. Aang memutar pisau tempurnya di tangan dengan tenang, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan tindakannya. Lan berdiri di samping Yui menggenggam ponsel di tangannya. Ia berkomentar bahwa Aang tampak seperti sedang bermain-main dengan musuh. Yui menyatakan bahwa ia sudah merekam segalanya, sementara Liu mencibir bahwa Aang hanya pamer dengan sengaja. Dari atas, Joel dan yang lain turut mengamati. Seorang gadis berucap bahwa pemuda kurus itu memiliki kekuatan yang hebat. Namun, sang master menegaskan bahwa bukan soal kekuatan, melainkan bagaimana cara ia bergerak. Jay menatap ke bawah dengan ekspresi dingin dan tegas. Monster merah itu tergeletak di tanah, tubuhnya melemah, sementara Aang terengah-engah dengan keringat menetes di wajahnya. Ia berkata dengan kelelahan bahwa inilah akhir segalanya. Dalam hati, ia menyadari bahwa tubuh ini tak mampu menggunakan keterampilan masa lalu, bahkan gerakan kecil saja membuat napasnya tersengal. Dengan menjejakkan kakinya, ia menyatakan bahwa ujian telah diselesaikan. Namun tiba-tiba ia berlari cepat mendekati monster yang sekarat itu, berniat menyelesaikan segalanya sekali untuk selamanya.
Tepat saat itu, kristal merah keluar dari tanah. Aang menatap terkejut. Sebuah duri merah menembus tubuh monster tersebut dan Aang terhempas ke samping. Para pahlawan menoleh ke sekeliling, tak memahami mengapa tiba-tiba mereka dikelilingi sulur-sulur pohon. Dari bawah,